Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Kristus. Salam dalam kasih Kristus bagi kita di awal hari ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dipertemukan melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Pendeta Mary Rungkat. Mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur pemeliharaanmu yang terus memampukan kami bertahan dalam hidup yang tidak mudah ini. Berilah petunjuk kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, agar hidup yang tidak mudah ini dapat kami jalani dengan baik, penuh semangat, sesuai kehendak-Mu. Amin. Dasar perenungan firman Tuhan hari ini saya pilih dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 33 sampai 34. Kitab Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saya memberi tema untuk perenungan hari ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudari-saudara yang terkasih, Kitab Imamat sering dipahami sebagai kumpulan hukum dan peraturan keagamaan Israel kuno. Namun di balik berbagai ketentuan tersebut, terdapat visi teologis yang sangat kuat tentang kehidupan sosial yang mencerminkan karakter Allah. Salah satu contohnya terdapat dalam Imamat pasal 19 ayat 33 sampai 34 yang kita baca hari ini. Teks ini berbicara tentang bagaimana memperlakukan pendatang atau orang asing yang tinggal di tengah-tengah komunitas Israel. Dalam masyarakat timur dekat kuno, pendatang atau orang asing sering dianggap sebagai kelompok yang rentan karena mereka tidak memiliki tanah, tidak memiliki perlindungan keluarga besar, maupun tidak memiliki hak-hak sosial sebagaimana yang dimiliki oleh warga asli. Oleh karena itu, mereka mudah mengalami marginalisasi dan ketidakadilan. Menariknya, Tuhan tidak hanya melarang penindasan terhadap orang asing, tetapi Tuhan juga memerintahkan umat Israel untuk mengasihi mereka, mengasihi pendatang atau orang asing tadi itu seperti mengasihi diri mereka sendiri. Dasar etis dari perintah tersebut adalah pengalaman historis bangsa Israel, penekanan bahwa karena kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dengan kata lain, memori kolektif tentang penderitaan harus melahirkan solidaritas, bukan eksklusivisme. Prinsip ini memiliki resonansi yang kuat dengan Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mau menegaskan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, dan karena itu harus diperlakukan secara manusiawi, adil, dan penuh penghormatan. Dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sila kedua ini dapat diwujudkan melalui beberapa sikap, seperti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepas selera,
tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, maupun status sosial. Apabila kita membaca kembali Imamat pasal 19 ayat 33 sampai 34 tadi, kita menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila sila kedua tadi sejalan dengan pesan teks Alkitab yang kita baca. Larangan menindas orang asing, pendatang, merupakan bentuk penghormatan terhadap persamaan derajat manusia. Perintah untuk mengasihi orang asing merupakan wujud tenggang rasa dan solidaritas sosial. Sedangkan ajakan memperlakukan mereka seperti warga sendiri merupakan bentuk konkret dari keadilan. Ibu bapak, saudari-saudara, kekasih Tuhan, dalam konteks Indonesia yang plural ini, pesan teks ini, pesan sila kedua Pancasila ini menjadi sangat relevan. Bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam, suku, agama, bahasa, bahkan juga pilihan politik. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekayaan, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik ketika tidak dikelola dengan semangat kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihat setiap manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat yang sama, yang harus dihormati. Iman kita tidak hanya berhenti pada ibadah dan doa, tetapi diwujud nyatakan dalam sikap menghargai perbedaan dengan menolak diskriminasi, membela mereka yang lemah, serta membangun relasi yang penuh kasih dengan sesama. Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal relasi. Keadilan terjadi ketika manusia memperlakukan sesamanya seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian. Itulah yang diajarkan Imamat pasal 19 ayat 33 sampai 34, dan itu pula yang menjadi semangat yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini mau mengingatkan kita bahwa kualitas iman kita tidak diukur dari seberapa banyak kita beribadah, berdoa, tetapi lebih daripada itu. Bagaimana ibadah dan doa itu mewujud dalam cara kita memperlakukan sesama manusia. Ketika kita menghormati martabat setiap orang, memperjuangkan keadilan serta menunjukkan kasih kepada mereka yang rentan, kita sedang menghidupi firman Tuhan untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan kasih, keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Ajarkan kami untuk dapat memanusiakan manusia lain melalui perilaku yang penuh kasih. Ajar kami untuk bersedia membantu, untuk peduli, dan menghargai orang lain di sekitar kami. Ampunilah kami atas keangkuhan kami yang sering kali menganggap rendah orang lain. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menggantikan keangkuhan ini dengan kerendah hatian. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.